Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Patut kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk sampai di bulan yang Allah muliakan, Allah agungkan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, di antara bulan-bulan haramnya. Di bulan ini Allah anjurkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, memperbanyak amal saleh kita, dan menyedikitkan, membatasi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang mana amalan soleh di dalamnya sangat Allah cintai, yaitu pada hari 10 hari awal Dzulhijjah. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah jihad pun tidak bisa menandinginya? Rasulullah sabda, jihad pun tidak bisa menandinginya, kecuali seorang yang keluar dari rumahnya ke medan tempurnya, mempertaruhkan nyawanya dan hartanya, dan dia tidak kembali lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya adalah dia gugur di medan perang. Masya Allah. Dan amalannya selanjutnya adalah berpuasa, memperbanyak puasa. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, An Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah, qala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya perihal puasa Arafah, maka beliau menjawab, puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa memahami jikalau 1 tahun dosa sebelumnya. Tapi bagaimanakah maksudnya 1 tahun setelahnya? Padahal kita belum tahu apa yang akan kita lakukan. Maka para ulama menjelaskan, maksudnya adalah Allah akan jaga hambanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, kemaksiatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka disunahkan untuk berpuasa dimulai dari awal hari pertama Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafahnya. Jikalau tidak, boleh dimulai dari hari tarwiyahnya, tanggal 8 Dzulhijjahnya sampai 9, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafahnya. Jikalau tidak bisa, maka silakan di hari Arafahnya saja. Karena Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu diharamkan untuk berpuasa. Kemudian amalan-amalan selanjutnya yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak zikir. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi dan jumhur ulama mengatakan, maksud dari ayyamun ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Al-Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Adhkar, sangat disunahkan memperbanyak zikir-zikir di 10 hari awal Dzulhijjah dibanding hari-hari selainnya, dan lebih dikuatkan lagi yaitu pada hari Arafahnya. Masya Allah. Dan dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan sabda Rasulullah SAW bahwasanya ma min ayyamin a'zama indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa aktsiru at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada hari yang sangat agung kecuali 10 hari awal Dzulhijjah, dan amalan di dalamnya sangat Allah cintai. Maka perbanyaklah berzikir. Berzikir boleh apa saja, tapi yang lebih dikhususkan saja adalah bertahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian tahmid alhamdulillah. Kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya mana yang lebih agung antara 10 hari awal Dzulhijjah atau 10 hari akhir Ramadan? Ulama menjelaskan dua-duanya sangat agung. Hanya saja 10 hari Ramadan terletak pada malam-malamnya karena terdapat Lailatul Qadar. Kemudian untuk Dzulhijjah itu di siangnya, terutama di hari Arafahnya. Kemudian amalan yang terakhir adalah kita berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah. Maka di sini usahakanlah kita berkurban setiap tahunnya.
dengan menabung dan lain-lain. Jadi kalau tidak bisa, usahakan jangan sampai kita selama hidup tidak pernah berkurban. Allah Akbar, karena pahala yang sangat besar. Dan dianjurkan bagi yang berkurban untuk tidak memotong kukunya dan juga rambutnya. Larangan ini tidak bersifat haram, tapi hanya makruh. Tetapi jika bisa, ditahan dari memotong kedua itu. Tetapi juga jika memang kukunya sudah kotor atau rambutnya sudah sangat panjang, maka diperbolehkan untuk memotongnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.